Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Silaturahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para siswa SMP IT, SMA IT Insan Mandiri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana keberadaan kita di masjid ini dalam rangka merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka ta'lim, insyaallah akan dicatat senantiasa sebagai ibadah yang berkelanjutan dari sejak salat maghrib sampai salat isya. Ya. Pada pertemuan terakhir kita masih membahas tentang haji, ya. Belum masuk ke manasiknya. Baru latar belakang tentang syariat ibadah haji, ya. Kita telah terangkan bagaimana perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, juga Nabi Allah Ismail beserta ibunya di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya diperintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Ya. Dan setelah selesai membangun Ka'bah, Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berseru, untuk menyeru, untuk memanggil manusia agar supaya mereka menunaikan ibadah haji. Ya, insyaallah tentang hal ini dan juga hal-hal yang berkaitan dengannya akan kita bahas dengan merenungi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Hajj ayat 26 sampai dengan ayat 29. Seperti biasa, marilah kita awali renungan kita ini dengan membaca Ummul Kitab suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya dan memberikan taufik kepada kita untuk dapat mengamalkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga membersihkan hati kita dari segala kotoran syirik, kibir, riya, hasud, suudzon, ghurur dan berbagai penyakit hati lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baiti lit-ta'ifin wal qa'imin war ruk'is sujud. Wa idz, ingat setiap kata ada kata wa idz di dalam Al-Qur'an. Wa idz qala rabbuka, itu ada kalimat yang tersembunyi di sana, ai wadhkur idz. Artinya dan ceritakanlah, ya, atau sebutkanlah tatkala ya id, ya, tatkala id bawwa'na li Ibrahim makanal bait, tatkala kami siapkan bagi Ibrahim tempat di mana di sana akan dibangun Baitullah, dibangun Ka'bah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan, ya, bawa'a di sini, ya, artinya hayya'a, menyiapkan, menentukan, ya, menyediakan, seperti itu. Tempat di mana akan dibangun Baitullah, tempat akan dibangun Ka'bah. Ya, oleh karena itu Ka'bah ini, Baitullah ini adalah rumah ibadah pertama yang dibangun. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Ya. Sungguhnya awwala baitin, ya, rumah ibadah pertama, wudi'a lin-nas, yang dibangun untuk manusia, yaitu yang adalah Ka'bah. Jadi Ka'bah ini adalah tempat ibadah yang pertama yang dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim. Setelah itu Nabi Ibrahim kembali ke Baitul Maqdis. Nabi Ibrahim juga yang membangun Masjidil Aqsa. Ya, seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan di mana letak dibangunnya Ka'bah tersebut, maka kemudian Nabi Allah Ibrahim membangun, ya, Ka'bah tersebut dengan putranya Nabi Allah Ismail. Allah katakan, alla tusyrik bi syai'a, hendaklah kamu jangan mensekutukan aku dengan sesuatu. Wa tahhir baiti lit-ta'ifin wal 'akifin war ruk'is sujud, dan sucikanlah rumahku ini. Ingat seperti yang pernah Anda katakan,
Ya, kalau Ka'bah dibilang Baitullah, secara letter lah, secara kata per kata diartikan baitun arti rumah, Allah ya Allah. Berarti Baitullah itu rumah Allah. Ya. Ini jangan kita beranggapan, wah kalau gitu Allah bertempat di Ka'bah begitu. Bukan seperti itu. Ini para ulama menyebutkan ini idhofah, ini ya, dari bait dimudhofkan kepada Allah. Itu kalau orang yang belajar nahwu sharaf itu namanya ya, dua kata yang disatukan menjadi satu pengertian, itu namanya mudhaf dan mudhaf ilaih. Seperti ya, dua kata misalnya pintu itu adalah pengertiannya lain, masjid lain. Kalau kita bilang pintu masjid, berarti udah satu pengertian, satu kata ya. Itu namanya mudhaf. Ya. Bapak saya misalnya, bapak ya bapak saya. Ketika bapak saya berarti itu adalah mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, contohnya ini rumah Allah gitu. Rumah Allah ini idhofahnya disebutkan ini sebagai idhofah tasyrifiyah. Artinya dinisbatkan rumah ini dengan nama Allah ini adalah sebagai penghormatan. Sebagai penghormatan. Bukan berarti Ka'bah itu adalah tempat tinggalnya Allah di situ, ya. Nah, itu juga ya, itu adalah ini adalah maksudnya adalah idhofahnya ini idhofah tasyrifiyah, artinya dinisbatkan Ka'bah ini kepada Allah itu sebagai penghormatan, ya. Jadi Allah katakan wa tahhir baitiya lit-taifin, sucikanlah rumahku ini. Maksudnya Ka'bah, rumah yang Allah muliakan ini bagi orang-orang yang tawaf. Ya, agar supaya tempat ini selalu suci bagi orang-orang yang tawaf, wal qaimin, dan orang-orang yang menetap beribadah di sana, warrukka'is sujud, dan orang-orang yang ruku dan sujud, orang-orang yang sholat, ya. Kemudian ya, setelah pesan dari Allah ini bagaimana untuk menjaga kesucian Baitullah ini dari hal-hal yang kotor, ya, tapi ini juga sekaligus mengingatkan bangsa Arab pada waktu itu yang meletakkan berhala-berhala di Ka'bah, dikotori ya Ka'bah itu dengan berhala-berhala, ya. Ini menunjukkan bagaimana Nabi Ibrahim saja yang menjadi ikutan bangsa Arab juga, ikutan bangsa Yahudi, dan juga ikutan bangsa Nasrani juga. Nabi Allah Ibrahim adalah Abul Anbiya, ya, diperintahkan oleh Allah untuk mensucikan Baitullah ini. Kemudian setelah itu, ya, ini adalah setelah bagaimana Nabi Allah Ibrahim membangun Ka'bah dan diperintahkan untuk menjaga kesuciannya. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyeru manusia, wa adzin fin nasi bil hajj, dan serulah manusia untuk melaksanakan haji. Jadi adzana yu'adzinu itu kata dari azan, dari kata sini ya. Wa adzin artinya serulah, kumandangkanlah, ya, manusia untuk melaksanakan haji. Ketika perintah ini ya diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim bilang, bagaimana ya Allah, bagaimana suaraku ini bisa didengar oleh manusia? Ya, ya, sekeras-kerasnya suara Nabi Ibrahim ya pasti nggak akan terdengar kepada semua manusia. Tapi Allah katakan, innama alaikal adzan ya Ibrahim wa alainal balagh. Tugas kamu wahai Ibrahim hanya menyampaikan, memanggil, mengumandangkan. Wa alainal balagh,
kamilah, Allah lah yang akan menyampaikan seruan Nabi Allah Ibrahim ke hati-hati manusia. Bukan saja manusia yang hidup pada zaman Nabi Ibrahim, tapi juga manusia-manusia yang datang kemudian, sampai yaumil qiyamah. Oleh karena itu Allah katakan, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Niscaya mereka akan datang rijalan, dalam keadaan berjalan kaki, akan datang untuk melaksanakan haji dengan jalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dan kalau dulu diartikan ini sebagai dengan kendaraan menaiki unta-unta yang kurus karena perjalanannya yang jauh. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Mereka akan datang dari segala penjuru yang jauh. Lihat, dari Indonesia, bukan dari Jakarta aja, dari pelosok-pelosok, daerah yang jauh, mereka siap untuk pergi haji. Ini panggilan haji ini kadang-kadang orang yang enggak kita sangka-sangka, bukan orang kaya, orang yang enggak punya, tapi dia terpanggil. Karena di dalam hatinya sudah terpanggil, Allah berikan jalan kemudahan kepadanya. Ada juga orang yang banyak hartanya, enggak terpanggil untuk melaksanakan ibadah haji. Bahkan orang yang tinggal di Mekah sendiri, ada orang yang enggak pernah haji. Ini enggak memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Ini walaupun haji ini adalah merupakan kewajiban yang Allah yang Allah wajibkan kepada mereka yang mampu, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan hendaklah hanya karena Allah manusia itu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka-mereka yang mampu untuk melaksanakan perjalanan ke kota suci Mekah tersebut. Bagi yang tidak mampu memang tidak wajib. Allah Maha tahu. Enggak semua orang mampu. Tapi bagi kita sebagai seorang yang mukmin, karena ini adalah kewajiban, hendaklah di dalam hati kita ini ada keinginan, ada niat untuk melaksanakan ibadah haji. Ada satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man lam yahujja wa lam yuhdits nafsahu bil haji falyamut illa imma yahudiyan aw nasraniyan aw majusiyan. Barang siapa yang belum berhaji, dan bukan belum berhaji saja, dia enggak mau di dalam hatinya itu ada niatan untuk berhaji, silakan dia meninggal dalam keadaan Yahudi, Nasrani atau Majusi seperti itu. Ini dalam riwayat hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya memang kewajibannya, Allah tidak akan menghukum kita karena kita tidak melaksanakan haji misalnya, karena memang kita enggak mampu. Tapi niatan haji harus kita adakan di dalam hati kita. Banyak, jangan kira ada ulama, kalau enggak salah pengarang kitab Mughnil Muhtaj, itu kitab fikih berjilid-jilid, Di situ ada penjelasan, dia menjelaskan bagaimana fadilah haji, tata cara haji, semuanya, wajib haji, semuanya dijelaskan, dan juga hukum-hukum fikih yang lainnya. Tapi dia sendiri tidak pergi haji karena memang nggak ada kemampuan seperti itu. Jadi ketika seorang nggak ada kemampuan, Allah maafkan. Jangan kemudian dia belum pergi haji karena memang nggak mampu, kita bilang dia itu lebih hina dari kita yang udah pergi haji. Jangan
seperti itu. Karena memang kewajiban ini adalah Allah tegaskan dalam Al-Quran, man istata'a ilaihi sabila. Tapi kata Nabi, kita sebagai seorang mukmin hendaknya tetap kita ada niatkan. Pasang niat di dalam hati untuk kalau kita punya kemampuan agar supaya kita bisa melaksanakan ibadah haji tersebut sebagai memenuhi seruan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah katakan liyashhadu manafi'a lahum, agar supaya mereka menyaksikan ya, hal-hal yang bermanfaat buat mereka. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaknya mereka itu agar supaya mereka itu ingat akan nikmat Allah, ingat wa yadhkuru ismallah, agar supaya mereka senantiasa menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari tertentu ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan liyashhadu manafi'a lahum, agar supaya mereka bisa menyaksikan berbagai hal yang bermanfaat buat mereka. Kalimatnya singkat, tapi ini mengandung makna filosofi haji yang begitu besar. Artinya ibadah haji ini mengandung manfaat-manfaat yang begitu besar bagi kaum muslimin. Manfaat pertama adalah kita ketahui ya, kita ini sebagai muslim, kita adalah juga sebagai manusia adalah makhluk sosial. Artinya kita nggak bisa hidup sendirian. Ada yang bisa hidup sendiri? Ya nggak mungkin kan kita hidup sendiri. Oh enggak, saya punya kemampuan, saya punya keahlian. Ya, saya misalnya mau makan nasi, saya nanam sendiri padinya, kemudian saya panen sendiri, saya tumbuk sendiri misalnya. Enggak seperti itu ya. Mungkin dia bisa itu, tapi pakaiannya, bajunya siapa yang ente bikin sendiri baju? Iya, saya bisa jahit. Atau bahannya dari mana, kapasnya dari mana, semuanya itu semuanya artinya kita ini manusia itu saling berinteraksi satu sama lain. Kita makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu di dalam Islam sangat memperhatikan ibadah sosial ini. Ibadah ya, bukan hanya yang ritual yang kita laksanakan, yang setiap orang bisa melaksanakan dengan sendirinya. Akan tetapi bagaimana kita diperintahkan melaksanakan ibadah sosial, berinteraksi ya dengan masyarakat, ya, saling membantu di antara mereka, ya, saling tolong melorong di antara mereka, ya, dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam persatukan mereka ini. Yang pertama ketika sholat, ya, sholat dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid. Tujuannya untuk apa? Untuk saling ketemu. Ya, bukan ke masjid kemudian di masjid bertengkar. Allah wajibkan ini, Allah perintahkan kita untuk sholat, wajibkan untuk sholat. Dan kita dianjurkan sholatnya ini berjamaah, tujuannya adalah untuk mempersatukan kita, memperkenalkan satu sama lain, bisa bersilaturahmi satu sama lain, seperti itu. Itu adalah tujuannya. Yang pertama, sholat 5 waktu. Setiap hari kita ketemu. Ya mungkin kalau sholat 5 waktu hanya untuk area yang dekat dengan masjid atau musola tertentu. Kemudian di hari setiap minggunya, setiap pekannya ada hari Jumat. Diwajibkan kita sholat Jumat. Ini untuk menghimpun lagi komunitas yang lebih besar. Ya, kalau sholat 5 waktu mungkin ada yang di masjid, ada yang di musola, seperti itu ya.
Kan kalau memang bangun masjid biasanya dulu itu enggak kalau zaman dulu apalagi masih penduduk jarang, enggak sembarangan bangun masjid ya. Bisa dimarahin itu. Sekarang kalau masih nampung satu masjid ya, jangan masjid yang lain bangun, sebab masjid tujuannya adalah untuk mempersatukan. Ya. Ketika bangun masjid tujuannya untuk memecah belah umat, itu namanya masjid dirar. Pernah zaman Nabi ada orang-orang munafik membangun masjid tujuannya adalah untuk memecah belah umat. Nah, itu dibakar oleh Nabi ya. Nah, jadi Allah persatukan ini setiap pekan di hari Jumat ya. Kemudian ada lagi pertemuan yang lebih besar ya, misalnya hari Id setiap tahun, dan juga pertemuan yang terbesar yang sekupnya adalah dunia, sekupnya mendunia, internasional, yaitu ketika pelaksanaan ibadah haji. Karena seluruh bangsa ngumpul di sana di satu tempat. Ini kalau benar-benar ibadah haji ini benar-benar difahami maknanya, digunakan oleh kaum muslimin untuk bagaimana mereka berkonferensi istilahnya di sana, saling bertukar pikiran di sana, saling membantu di antara mereka, saling mempersatukan di antara mereka. Ini saya tidak ada yang berani dengan kaum muslimin. Kaum muslimin akan memiliki haibah. Tapi sekarang ya, ibadah haji hanya ya seperti sebagai ibadah ritual yang biasa saja. Ya. Tidak ya, dimanfaatkan seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini, liyashhadu manafi'a lahum, agar supaya mereka bisa menyaksikan kemanfaatan-kemanfaatan yang akan bermanfaat buat diri mereka. Kalau orang-orang yang pergi haji kemudian mereka mengadakan kesepakatan, mengadakan kerjasama di antara mereka, akan kuat kaum muslimin di sana. Karena di sana tidak dibatasi oleh daerah tertentu, semua kaum muslimin datang ke sana. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'dumat, dan agar supaya mereka menyebut nama Allah, arti senantiasa bertakbir, mengingat Allah Subhanahu wa taala ya, fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang tertentu ya. Karena ibadah haji itu ya enggak lama pelaksanaannya, paling 5 hari ya. Biasanya dimulai dari tanggal 8 kaum muslimin datang ke Muna ya. Kemudian tanggal 9 dari Muna masuk ke Padang Arafah. Mereka wukuf di sana ya. Wukuf itu dimulai dari tergelincirnya ya, tanggal 9 ini, 9 Dzulhijjah, dari tergelincirnya matahari sampai ya terbenam masih di sana biasanya ya. Setelah terbenam matahari mereka sudah sholat ya, zuhur asarnya di jamak qashar, kemudian maghrib dengan isya juga di jamak ya. Maghribnya nggak bisa dikosor ya, isyanya dikosor. Setelah itu mereka berangkat ke Muzdalifah, itu mabit di Muzdalifah ya. Mabit artinya bermalam, tapi karena banyaknya manusia ya, para ulama mengatakan mereka cukup di tengah malam saja ada di Muzdalifah, arti setelah jam 12 masih ada di Muzdalifah ya, walaupun sebentar, kemudian berangkat lagi. Ada yang menuju Mekah, ada yang menuju Muna lagi ya. Kalau yang menuju Mekah mereka melaksanakan tawaf ifadah. Setelah tawaf
kemudian sa'i, setelah sa'i tahallul. Ini tahallul yang pertama, artinya mereka sudah boleh melepas pakaian ihramnya, ya. Ada juga tadi dari Muzdalifah yang menuju Muna, ya, atau Mina, ya. Ke Mina untuk apa? Untuk melontar jumrah Aqabah. Jumrah Aqabah di Mina itu ada 3 jumrah. Ada jumrah ula, ada wusta, ada Aqabah. Nah, ini di hari ke-10 ini, ya kan tadi berangkatnya hari ke-9, ya, maghrib, setelah maghrib itu kan sudah masuk hari ke-10 kan. Ya, besok hari ke-10-nya itu ya hari Idul Adha, ya, ada sebagian kaum muslimin berada di kota Mekah melaksanakan tawaf ifadah tadi. Ada sebagian yang enggak langsung ke Mekah karena biasanya penuh, padat kalau satu tempat. Jadi itu orang lihat bagaimana yang agak kosong. Ada sebagian ke Muna dulu. Dia Muna kemudian melontar jumrah Aqabah. Hanya satu itu saja. Ya, jumrah Aqabah dengan bawa dengan 7 butir batu, ya, batu kecil-kecil kerikil, ya. Setelah melontar jumrah Aqabah, dia tahallul. Ya. Dia tahallul mencukur rambutnya atau menaikkan rambutnya. Ya, jadi sudah boleh pakai pakaian bebas. Tapi belum selesai pelaksanaan hajinya. Karena kalau yang tadi ke Mekah sudah melaksanakan tawaf, kemudian sa'i, tahallul, gunting rambut, dia sudah boleh pakai pakaian biasa, ya. Tapi dia belum boleh berhubungan dengan istrinya, ya, itu masih belum, ya. Jadi dia boleh pakai pakaian biasa, arti boleh pakai wangi-wangian dan sebagainya. Nah, yang dari Mekah ini terus berangkat menuju Munah, ya, menuju Munah, maka dia melontar jumrah Aqabah. Maka setelah melontar jumrah Aqabah berarti dia sudah selesai, ya, pelaksanaan ibadah hajinya. Nah, yang tadi melontar jumrah Aqabah dulu, dia harus, ya, ke Mekah, tawaf 7 kali, kemudian sa'i, setelah itu tahallul, berarti selesai dia tahallul yang kedua. Nah, ya, udah gitu. Nah, setelah itu jamaah kemudian ngumpul di kota di Muna semuanya, ya, menunggu sampai habis hari tasyrik, ya, yaitu ini kan tanggal 10 nih, tanggal 10 hari kurban, ya, hari kurban. Sebagian orang ada yang kurban, ada yang sebagian, ya, bayar dam, ya, karena haji tamattu biasanya. Nanti, ya, manasik hajinya insya Allah di pertemuan yang akan datang. Ini secara global dulu. Jadi ada yang tanggal 10 itu, ya, ada yang tetap saja di Mina istirahat, ya, seperti itu. Nah, besoknya tanggal 11, 12 dan 13 itu mereka melontar jumroh. Setiap hari, ya, melontar jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusta dan jumroh Aqabah. Dimulai dari jumroh ula dulu. Jadi setiap hari tanggal 11 melontar 3 jumroh itu, ya, masing-masing dengan 7 kerikil, ya. Tanggal 11, kemudian besok lagi diulangi lagi tanggal 12. Nah, ada yang itu sudah tanggal 12, misalnya, oh, ini orang sibuk, ya, misalnya dia pejabat di negerinya, dia mau balik setelah tanggal 12, boleh. Itu yang disebut nafar awal. Nafar awal artinya yang berangkat, ya, di rombongan atau tahapan yang pertama. Ada yang menyempurnakan sampai tanggal 13, ya, sampai selesainya hari tasyrik. Itu yang disebut nafar tsani. Ya, kalau antum dengar
orang haji nafar awal apa sih maksudnya? Nafar tsani apa sih? Jangan nafar awal arti nafar dianggap orang pertama nih orang kedua, bukan. Nafar awal itu artinya orang yang melaksanakan ibadah hajinya, kemudian ketika melontar jumrah di hari tasyrik, dia hanya melontar jumrah cuman sampai hari ke-12 ya, hari 11, 12 itu namanya nafar awal. Kalau yang nafar tsani dia sempurnakan, jadi bukan hanya sampai tanggal 12 tapi sampai tanggal 13 dia melaksanakan umrah lompat jumrah tadi. Setelah itu balik ya. Setelah itu selesai haji. Ya, kalau yang datangnya misalnya kalau terakhir tuh biasanya datang langsung ke Mekah, ya dia ziarah ke Madinah. Kalau misalnya yang datangnya lebih awal, biasanya datang ke Madinah dulu, ziarah Madinah dulu, baru ke Mekah. Seperti itu. Itu secara umum praktek hajinya situ. Ya, tidak lama. Oleh karena itu fi ayyamim ma'lumat. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 5 hari. Atau kalau nafar tsani sampai 13, 6 hari. Itu saja pelaksanaan haji. Ya, hanya 6 hari. Oleh karena itu Allah katakan fi ayyamim ma'lumat, di hari-hari yang tertentu. Ya. Jadi hanya beberapa hari saja. Terus ya, fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang Allah rezekikan kepada mereka dari binatang-binatang ternak. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, hendaklah mereka makan ya dari hewan sembelihan itu, dari korban ya. Orang yang korban itu, makanya orang korban, kalau orang berkorban boleh nggak dia makan dagingnya? Boleh ya. Di sini dalilnya nih, fakulu, makanlah oleh kalian ya, tapi jangan semua jadi makan ya, bagi-bagi. Dia arti itu tabarrukan, imtithalan atau tafa'ulan ya, biqaulillahi ta'ala. Jadi kalau orang yang berkorban nanti Idul Kurban misalnya di sini, walaupun bukan di Mekah ya, di sini berkorban itu sunnah, nanti boleh ambil, minta dong sedikit ya buat ya, kayak kita ikut makan di sini. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, dan berikanlah makan orang-orang yang sengsara dan yang fakir, atau orang miskin dan fakir. Tsummal yaqdu tafathahum, hendaklah kemudian mereka membersihkan kotoran-kotoran mereka, artinya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang juga yang menafsirkan wal yaqdu tafathahum di sini artinya dia laksanakan manasik hajinya. Wal yufu nudurahum, hendaklah mereka tunaikan nazar-nazar mereka. Kalau ada yang nazar misalnya ya, nazar ingin melakukan apa ya, laksanakan. Wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka tawaf di Baitil Atiq, maksudnya di Ka'bah. Al Atiq artinya rumah yang kuno ya. Atik kayaknya kalau nggak salah bahasa Indonesia antik itu dari kata atik ya. Ada juga yang mengartikan atik artinya dari kata ataqo, itu yang terbebas ya, bagaimana terbebas dari kezaliman orang yang ingin menzalimi ya, seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang kita akan bahas manasik hajinya ya secara rinci, agar supaya antum nanti ya kalau udah tahu ilmunya gampang ya. Insyaallah Allah panggil semuanya ya, panggil ke Baitullah untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Caranya bagaimana? Allah punya cara ya. Terakhir ya, Anda waktu itu pernah pergi haji waktu waktu masih kerja dulu. Kebetulan di teman saya ini dia asalnya tukang sapu, office boy gitu. Dia pergi haji. Dia jangankan dia bilang, saya jangankan mau naik pesawat katanya, saya naik bis bagus aja itu belum pernah katanya. Mungkinnya dia nggak bisa tidur itu di pesawat, nggak bisa tidur karena dia seperti mimpi seperti itu ya. Artinya
Caranya bagaimana? Kalau kita sudah ada niat, kita mohon kepada Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan dan berangkatkan kita ke tanah suci. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.